Saya Sri Sunarni, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 11 Madiun akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam rangka mewujudkan visi guru penggerak untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila, maka diperlukan budaya positif, sehingga mampu memberikan dukungan bagi anak-anak untuk belajar dengan nyaman. Untuk itu, saya menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak dan melakukan aksi berbagi praktik baik tentang budaya positif bagi rekan-rekan di sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid, berbagi praktik baik tentang budaya positif bersama rekan guru, dan membentuk budaya positif di sekolah. Tahapan pelaksanaan aksi nyata ini terdiri dari persiapan, koordinasi dengan rekan guru sesama calon guru penggerak di sekolah, dan pembagian tugas. Koordinasi dengan kepala sekolah dan staf humas. Di tahap pelaksanaan, saya membuat keyakinan kelas bersama murid dan berbagi praktik baik tentang budaya positif dengan rekan guru. Tahap yang ketiga yaitu tindak lanjut, yaitu meninjau kembali keyakinan kelas bersama murid dan siswa melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Penyusunan keyakinan kelas dilaksanakan melalui kegiatan curah pendapat dengan siswa menggunakan aplikasi Jamboard. Untuk efisiensi pelaksanaan praktik baik tentang budaya positif, saya berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak di sekolah untuk melaksanakan praktik baik. Berikut adalah dokumentasi kegiatan praktik baik bersama rekan guru di sekolah. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu Nasional Kabupaten Banten. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruang guru pada siang hari ini. Siang hari ini kembali kami bertiga, para calon guru penggerak SMP Negeri 11 Madiun akan melakukan aksi nyata. Kali ini kami membawakan tema budaya positif. Jadi seperti tempo hari Pak Alex Sambat. Kok kalau saya bukunya nggak dibawakan ke kelas ya? Saya seperti itu. Atau harus seperti apa ya supaya anak-anak itu mau memakai seragam dengan tertib, mau melaksanakan tugas dengan tertib, mau mengumpulkan penugasan dengan tertib. Caranya seperti apa ya? Nanti akan dibedah oleh teman-teman saya di sini. Ada Ibu Munfaida dan Ibu Rika Rofianero. Untuk kegiatan ini karena kami bertiga dan kami bagi menjadi 3 part. Part yang pertama nanti membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi, dan posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Nah, yang terakhir nanti
ada kegiatan simulasi membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu tidak usah merasa tegang atau merasa ini akan sulit, tidak, sama sekali tidak, dan kita tidak butuh laptop untuk hari ini. Untuk itu langsung saja kita mulai untuk penjabaran tentang apa itu nilai-nilai kebajikan universal dan apa itu disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Munfarida. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Ida. Ya, untuk keselamatan. Pasti banyak Bapak Ibu mengatakan seperti itu, untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Jawabannya apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah, kita meyakini bahwa dengan naik motor menggunakan helm itu akan membuat kita menjadi lebih safety, ya, menjadi lebih aman. Demikian juga ketika di masa pandemi ini kita menggunakan masker, kita punya keyakinan bahwa dengan memakai masker kita akan terhindar dari virus. Ini loh yang akan kita tumbuhkan di kelas-kelas kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu amati tadi, Bapak Ibu diajak nonton video, Bapak Ibu dikenalkan dengan nilai-nilai kebajikan, dengan restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Ini tujuannya apa toh? Tujuannya untuk membentuk budaya positif. Nah, membentuk budaya positif ini dimulai dengan membuat keyakinan. Anak-anak, mari kita ajak untuk membuat keyakinan apa yang sebenarnya atau apa yang baik yang harus mereka lakukan sehingga itu bisa menjadi tuntunan bagi mereka. Nah, kan dari Bapak Ibu. Kita coba Bapak Ibu. Nah, keyakinan itu apa sebenarnya? Nah, keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Tidak ada kaitannya sama kedaerahan, sama agama tertentu, itu tidak ada Bapak Ibu. Kemudian keyakinan ini memotivasi dari dalam. Seperti tadi ada anak terlambat posisi guru sebagai manajer. Anak diyakinkan kembali apa yang harus seharusnya dilakukan oleh anak tersebut. Nah, seseorang akan lebih tergerak ketika itu menjadi keyakinan karena bukan paksaan dari orang lain. Berbeda dengan aturan. Kalau itu aturan, kadang-kadang orang merasa terbebani ketika melakukannya. Kemudian bagaimana cara membentuk keyakinan kelas atau sekolah? Nah, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, seperti menyayangi, menerima orang lain. Itu definisinya seperti apa? Lebih abstrak daripada aturan yang sudah jelas, gitu ya. Keyakinan merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, misalnya jangan berlari di lorong, gitu ya. Itu kan bentuk negatif itu. Maka keyakinan kelas ini haruslah menggunakan kalimat yang positif, misalnya berjalanlah di lorong, kata Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak usah terlalu banyak, tapi mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut, dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membentuk keyakinan kelas. Cara berkontribusinya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya nih, nah ini misalnya saya pernah mempraktikkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas 8B. Setiap anak saya minta untuk mencurahkan idenya, pendapatnya tentang bagaimana kelas itu seharusnya, gitu ya. Di sini misalnya ada Albert, itu mengatakan pendengaran dulu saat menjelaskan. Kemudian ada Febri misalnya, disiplin selama di dalam kelas. Ini adalah nilai-nilai yang akan diyakini anak dan akan mereka pegang selama mereka menjadi warga di kelas tersebut. Yang ketiga, kami meyakini bahwa setiap anggota kelas
memiliki perasaan, sehingga kami tidak akan melakukan perundungan baik secara verbal maupun fisik. Yang keempat, kami meyakini bahwa kami harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kekompakan kelas. Di lapangan kita bisa melakukan curah pendapat ini dengan Jamboard, bisa juga pakai sticky note. Jadi langsung fisik. Kemarin saya tahu Bu Ida praktek membuat keyakinan kelas menggunakan sticky note langsung yang pakai kertas itu. Anak-anak kita minta untuk menuliskan. Nanti setelah kita rangkum jadi satu, kita dapat membuat keyakinan kelas. Bisa dituliskan, kemudian atau dicetak di banner, atau dibuat di kertas besar gitu ya, kita pajang di kelas, ditandatangani oleh semua anggota kelas. Dan mungkin saya selalu dari Mas ingin menceritakan, mungkin bisa saya juga sudah tahu tentang kondisi dua anak kami, Mas Gilang dan Mas Gilang. Ya, karena dua anak itu sangat cocok dalam hal pelanggaran, dia sering sekali melanggar dari awal sampai titik ini. Maka setelah melihat, memperhatikan pendapat beberapa dari Bapak Ibu guru, akhirnya kami mengambil langkah memisahkan dua anak itu. Memisahkan anak bukan untuk hukuman atau apa, tetapi dalam rangka untuk mencarikan lingkungan belajar yang lebih cocok untuk dia. Mas Tio ini anaknya lemah, tidak punya power. Secara IQ juga lebih low. Dia hanya ikut. Kalau diajak apa, dia cuma ikut aja. Kalau ditanya, itu mesti dia nanya dulu sama si apa jawabannya gitu. Seolah-olah dia tidak punya dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu dia kami pindah di kelasnya Bu Tri 7B karena di sana anaknya baik-baik. Saya berharap untuk kedepannya dia bisa ketularan baik juga, karena dia nggak punya power, dia hanya ikut-ikutan. Kalau yang diikuti baik, saya harap menjadi lebih baik. Dan itu terbukti beberapa hari ini anak-anak memantau, Bapak Ibu juga memantau perkembangannya lebih baik. Semoga kedepannya juga ya. Ini baru beberapa hari aja, tapi nggak tahu kedepannya. Lalu untuk Mas Gilang yang sebetulnya dia secara IQ lebih lebih bagus, tetapi dia kurang minat. Dia juga kadang-kadang dia ada semangat juga sih. Dia sering keluar gitu. Dia tetap saya taruh di kelas 7B, tetapi dia sekarang tidak punya teman yang bisa dia ajak untuk melanggar. Jadinya dua anak ini sama-sama menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut teori yang tadi baru aja dijelaskan, antara hukuman, konsekuensi, dan retribusi ini termasuk yang mana? Yang kedua, apakah tindakan ini sudah betul menurut yang itu? Terima kasih. Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi itu masuknya ke konsekuensi. Ya, tidak ada aturan konsekuensi yang kita buat itu mana yang paling bagus. Karena yang paling bagus itu sebenarnya harus muncul dari kesadaran diri anak. Tapi kita sebagai guru sudah berusaha itu yang menurut kita terbaik buat anak. Jadi tidak apa-apa. Menurut saya begitu, ya. Tapi kalau mau kita ke teori restitusi, ya memang kita harus tanyakan kepada anak tersebut mengapa dia sampai seperti itu. Penyebabnya apa? Ada nggak upaya dari dalam dirinya, kehendaknya untuk melakukan perbaikan? Karena percuma kita menasihati anak sesering apapun, yang ada mereka malah jadi overdosis nasihat. Kalau hatinya tidak tergerak, kalau di dalam dirinya itu tidak ada keyakinan. Bu, matur nuwun sudah bertahan, mohon maaf kami kelewatan 10 menit. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa mengubah keyakinan kita pada murid-murid kita bahwa anak-anak kita ini anak-anak yang manis, anak-anak yang punya nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini dan akan menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 11 Madiun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kegiatan kita sore ini akan ditutup oleh Ibu Titin. Bu Titin, mohon bantuannya. Saya Ibu Susi Ratnawati, guru SMP Negeri 11 Madiun. Saya berterima kasih kepada calon guru penggerak SMP 11
karena setelah beliau-beliau mendiseminasikan tentang budaya positif, saya menjadi lebih memahami apa makna dari hukuman, restitusi, dan juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas memberikan penguatan motivasi dari dalam diri siswa, bagaimana seharusnya kelas mereka agar berjalan dengan baik dan kondusif untuk pembelajaran, sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran. Sedangkan kepada siswa yang telah melakukan pelanggaran, ternyata tidak semata-mata harus dihukum, tetapi harus direstitusi terlebih dahulu. Ini sangat berarti bagi kita sebagai pendidik, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan dan juga pengajaran untuk siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulistianawati dari kelas 8B. Setelah ada keyakinan kelas di kelas 8B, kelas 8B menjadi lebih nyaman, tertib, dan disiplin. Terima kasih Bu Sri telah membuat keyakinan kelas untuk kelas 8B yang telah kami sepakati bersama. Sekian dari saya, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga menginspirasi. Terima kasih.